Halo, assalamualaikum. Ya, di sini saya mewakili Isuse bidang pengelasan. Ini mau menjelaskan tentang cara pengelasan yang untuk plat ketebalan sekitar 9 mili, posisi vertikal. Di sini ada tertulis untuk settingan awal untuk untuk gerak pengelasannya. Ini dimulai dari bawah. Jadi ada 3 kali proses pengelasan, semuanya diambil dari bawah. Yang untuk settingan pertama itu ampernya kita setting 140. Itu untuk yang pertama ini, yang paling bawah. Jadi 140. Terus yang untuk keduanya kita settingan masih sama 140. Diusahakan untuk yang kedua ini yang paling penting ya menurut saya. Soalnya nanti waktu diuji band press uji, nanti ini menentukan retak atau tidaknya. Terus yang nomor 2 diusahakan harus peres sama permukaan atas ini, jadi hampir rata. Terus yang settingan ketiga kita turunkan ampernya menjadi 130. Untuk yang ketiga ini harus sedikit ada triknya juga sih, tapi itu ya butuhkan jam terbang yang cukup lama juga. Jadi untuk yang ketiga ini alurnya kita sedikit angkat ke atas, soalnya ini posisi dari bawah naik ke atas. Ini untuk settingan yang vertikal. Terus untuk Ki apa kuwi? Sing kaya 180, 190 ya. kalau ini untuk settingan yang ini apa ya namanya? Ini vertikal atau horizontal kuwi settingnya? Oh, ini yang 2F. 2F ini untuk settingan yang ini horizontal. Kalau yang untuk vertikal biasanya nanti serinya di Jepang itu SA strip 2F 2V. Itu untuk yang vertikal. Kalau yang 2A strip 2F itu biasanya untuk yang horizontal, yang posisi ke bawah horizontal. Jadi yang sebelah sini untuk settingan horizontal 2A strip 2F, dan yang settingan ini untuk 2A strip 2V. Settingannya berbeda. Oh ya, untuk yang posisi horizontal itu proses pengerjaannya sama, 3 kali proses pengelasan. Yang pertama itu kita osu. Jadi dari kanan kita posisi las itu kita tarik ke depan, ibaratnya kita maju. Terus yang terakhir, kalau dulu yang diajarkan itu harus dibalik. Jadi awalnya di sini kita osu ke depan, terus kita balik lagi. Kita balik untuk yang posisi kedua itu kita tarik. Jadi dari depan kita tarik ke belakang. Terus ketiga pun kita tarik juga. Jadi yang pertama saja kita dorong, posisi dorong, yang kedua dan ketiga itu kita tarik belakang. Itu untuk yang 2A strip 2F. Sekarang ini saya ingin menjelaskan tentang hasil pengelasan. Ini hasil pengelasan dari kita di sini latihan. Ini baru sekedar latihan. Di sini banyak sekali hasil lasan yang telah dibuat. Ada yang sangat ya, kalau kualitasnya masih di bawah, ada yang standar, dan ada yang lumayan bagus. Untuk yang pertama ini kalau seperti ini memang sudah dikatakan gagal lah, ini sudah fail ini. Ini kemungkinan kesalahannya terlalu fokus di tengah, jadi tidak mengambil waktu untuk pembakaran, untuk pemanasan yang area samping-samping. Jadi lelehan hanya terfokus ke tengah ini. Terus ini udah mulai ya ada perkembangan, cuma banyak undercut dan tidak stabil ini. Terus yang ini untuk permukaan yang jelas itu sudah terbilang full lah, terpenuhi semua. Cuma di sini kendalanya ini tidak angte, tidak stabil. Jadi permukaan yumorinnya ini naik turun ini.
Soalnya di sini harus ditentukan yang untuk tinggi Yomori. Yomori itu panggilan ini untuk apa ini namanya ini? Yang melenduk ini. Yang ini pemanggilan di Jepang itu Yomori. Itu ada batasnya untuk maksimal itu sekitar 4 mili. Jadi kalau dilihat dari samping kan terlihat ini tidak stabil ini ante Sinai. Jadi seperti ini tidak boleh. Kemudian yang mana lagi? Yang mana dulu sih? Yang ini. Untuk yang ini sebenarnya motifnya sudah bagus ini. Kalau motif bahasa Jepangnya bido, memanggilnya bido. Bidonya sudah lumayan cukup bagus. Cuma di sini kendalanya itu terlalu tinggi ini morinya. Untuk yang yomorinya. Kalau diukur dari samping, kita orang nggak terlihat. mate apa nggak vertikal ngene lho. Nah, Kalau diukur untuk ini ketinggian yomorinya, ini kan terlihat sangat terlalu tinggi ini. Kalau seperti ini tidak boleh. Jadi melebihi batas toleransi yang diizinkan. Terus untuk yang ini, nah yang ini tadi kendalanya ini waktu pengelasannya ini tergolong lambat ini cara pengelasan. Karena dia lambat, jadi yomorinya terlalu tinggi. Terus di sini ada titik pemberhentian. Jadi waktu mengelas tadi ada berhenti di posisi sini. Terus ini ibaratnya sambungan. Kalau tidak stabil ini biasanya banyak supatain, banyak seperti apa ini namanya? Apa ini? Peringkilan. Bercak ini, banyak bercak. Soalnya kan kita apa ini namanya api lasnya itu tidak stabil ini. Terus ini posisi tadi ini berhenti. Jadi karena lasnya tidak stabil, terus di sini tadi berhenti, kemudian dilanjutkan tapi tidak sempurna melanjutannya. Soalnya kalau untuk pengelasan yang ini 3 langkah ini untuk vertikal sama horizontal itu harus dari awal sampai akhir itu tidak boleh berhenti. Kalau sekali berhenti nanti hasilnya tetap jelek. Jadi diusahakan dari awal sampai akhir itu tidak pernah berhenti. Terus di sini untuk yang dekat ketok banget sih. ini yomorinya terbilang bagus, maksudnya rendah. Cuma kendalanya di sini ini ada semacam undercut. Ini namanya di Jepang itu andakato untuk penyebutannya. Underkato ya apa? Underkato itu gimana ya? Untuk yang bonsai ini pemanggilannya benda ini plat dengan permukaan pengelasan ini ada semacam cekungan ke dalam. Ini namanya andakato. Jadi ini semacam apa ya? Ketidakbagusan dalam pengelasan itu undercut. Contohnya apa ya? Sekarang contoh yang bagus untuk pengelasan yang baik itu seperti ini. Jadi dinilai dari kestabilan ukuran yomori. Ini tadi namanya yomori. Jadi ukurannya yomori dari awal sampai akhir pengelasan itu diusahakan stabil, ukurannya sama. Terus kedua dicek untuk ketinggian. Jadi ketinggian yomorinya ini harus di bawah 4 mili. Dan ini stabil, permukaannya kan rata ini. Terus ketiga untuk pengecekan apa lagi ya? Ya semacam undercut lah, ngecek undercut itu dicek ada enggak. Kalau seperti ini memang bersih, ini pengelasannya bagus, tidak ada undercut. Terus apa kayak plat itu dinilai lempeng porane ora? Oh iya, untuk pengelasan ini seharusnya hasil yang kita las nanti tidak boleh ada melengkung seperti ini. Melengkung seperti ini kotoba di bahasa Jepangnya panggilannya itu hizumi itu
melengkung seperti apa ya, terlalu panas jadi melengkung. Biasanya kalau di tempat tes pengelasan itu nanti di dua sisi ini ada semacam klem, jadi pengekleman untuk menahan supaya plat ini tidak terlalu panas dan tidak melengkung. Tapi ini tadi karena kita latihannya tanpa menggunakan klem, jadi ya hal itu terjadilah semacam lengkungan ini. Oke. Dari saya pribadi ya, untuk saran-saran teman-teman yang mungkin ingin bekerja di Jepang sebagai pengelasan dalam bidang pengelasan, ya saran saya belajar dalam mengelah ya. Maksudnya di rumah itu kita latih untuk membiasakan posisi tangan kita ini biar bisa terbiasa dulu dengan pengelasan. Soalnya pengelasan ini membutuhkan jam terbang. Terus saat pengelas itu yang paling utama sih ketenangan sih. Jadi dalam mengelas itu tenang, jangan terlalu panik. Kalau kita ibaratnya ada percikan yang semacam apa ya, tidak stabil itu, terus kita panik, itu pasti langkahnya jelek. Jadi ya dalam mengelas itu yang paling penting itu ketenangan dalam mengelas, jangan terlalu panik. Terus untuk mempelajari teknik pengelasan itu yang penting juga, jadi alurnya itu kita harus paham. Apa? Maksudnya saran dinggo sing arep njiko tes, ora sing arep nang Jepang. Yang harus itu tes. Mangane iki latihan yang sungguh-sungguh, terus apa? Teori jangan disepelekan mau piye ngono gitu. Ini untuk saran yang mau ikut tes pengelasan. Itu tes pengelasannya ada dua yang dinilai. Yang pertama itu untuk tes teori sama tes praktek. Kedua tes ini sama-sama penting sih. Jadi harus benar-benar belajar dengan rajin. Soalnya kalau pengelasannya bagus, tapi hasil teorinya jelek, ya nanti gagal. Contohnya kayak Ya di sini kelasnya apa? ada Teorinya gagal. ada teman kita yang dulu pernah mengalami hal seperti itu. Ya soalnya di sini gimana ya, kendalanya itu kita di sini soal teori pengelasan itu foto baik kosakata yang digunakan itu kosakata bahasa Jepang. Jadi ya kita harus selain menghafalkan kosakata bahasa Jepang ya harus tahu artinya itu apa, terus tahu penggambarannya itu apa. Kendalanya itu sih. Jadi saran saya sebaiknya kalau mau ikut tes itu disiapkan baik-baik. Teorinya pengelasan itu kita harus tahu. Terus untuk tes prakteknya ya siapkan mental itu aja. Apalagi kalau saran saya ya cuma itu, pahami teorinya dengan benar, terus dalam mengelas itu yang penting tenang gitu aja. Sama ya cukup mungkin. Semoga berhasil. Tapi jangan lupa berdoa, itu yang paling penting. Doa itu nomor 1 lah pokoknya. Dan cukup. Ya, tutup. Assalamualaikum kok. Iya, sekian ini sedikit informasi tentang tes pengelasan di Jepang yang untuk tahun ketiga. Ya, semoga teman-teman yang mau ikut tes bisa lolos semua dan bisa lancar, dan yang ingin ke Jepang ya bisa dapat referensi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.